Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, tetap semangat. Haleluya. Kita akan belajar firman pagi hari ini. Ya, ada beberapa jemaat yang biasa bergabung dengan kita sudah WA saya semua izin kembali ke gereja masing-masing. Puji Tuhan, ya. Gereja mereka sudah mulai dibuka dan mereka mulai beribadah seperti biasa. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur, saudara harus mensyukuri hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kita bisa masuk kembali di bulan November. Amin. Ya, kita bisa masuk di bulan November di tanggal 1 ini luar biasa. Kita lihat semua keberadaan bumi ini itu lagi digoncangkan. Tidak usah jauh-jauh, di Bangil kemarin itu sudah banjir saya. Jadi teman saya di Bangil bilang ini loh, baru hujan dari jam 3 sampai jam 9 sudah seperti ini airnya. Ya, jadi kita pada hari-hari ini saya percaya kepada firman, saudara tetap kuat dan diperkuat oleh janji-janji firman Tuhan. Amin. Kenapa saudara tetap kuat sampai hari ini? Karena saudara diperkuat oleh janji-janji Tuhan. Tuhan meminta dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini supaya lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, karena bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Kalau saya akan memberikan tema tiba-tiba sekonyong-konyong itu akan terjadi. Tapi saya percaya kepada janji firman, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diluputkan dari itu semuanya. Amin. Akan diluputkan, ya. Sehingga Tuhan ingin bahwa saudara ini memasuki di bulan yang baru itu bukti kita benar-benar kenal Tuhan itu nyata hari-hari. Apakah saudara benar-benar mengenal Tuhan? Dalam situasi yang seperti ini, bukti kita mengenal Tuhan, bukti kita mengenal Allah kita. Tuhan itu mengasihi semua orang di muka bumi ini. Sehingga kalau saudara lihat video yang di-share di grup oleh Pak Jimmy itu luar biasa saya. Orang yang baru terima Tuhan mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Kalau dokter dunia sudah angkat tangan, tapi Tuhan dokter di atas segala dokter langsung mengoperasi, ya, sehingga terjadi kesembuhan yang luar biasa. Rindu banget cari Tuhan. Kita ini yang sehat-sehat, males-males ya. Jadi melempem itu bahaya ya, hati-hati ya. Jadi melempem saya harus introspeksi diri. Bagaimana bukti aku itu mengenal Allahku, bukti kita mengenal Tuhan. Kita lihat Roma 1 ayat 21, ya. Saya memberikan tema bukti kita mengenal Allah. Roma 1 ayat 21. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia atau tidak bisa mengucap syukur. Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini jangan kita cepat berkata mengenal Allah, tapi Tuhan bukti, Tuhan mau bukan hanya sekedar kita mengenal yang kita percayai. Apa buktinya kita sekedar mengenal Tuhan? Tuhan hanya, yes pokoknya mengenal Tuhan. Tapi yang Tuhan mau kita benar-benar mengenal Dia. Sampai begini saudara, jangan kita ini sosok mengenal Tuhan, karena Tuhan tidak kenal saudara. Sampai Tuhan itu mengenal itu sampai gini loh. Apa yang kita hanya ucapkan sekarang lagi yang namanya berdoa khusus Amerika. Ya, saya kemarin terima dari grup call untuk Amerika. Seluruh bangsa-bangsa di Eropa, di Amerika, dan orang-orang Indonesia, pendoa-pendoa syafaat, jaringan doa nasional dan internasional, yaitu Bapak Pendeta Panji bersama dengan tim berdoa untuk Amerika. Terus sampai ini kita, ngapain Bu berdoa untuk Amerika? Doa Amerika ini yang akan mengendalikan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Oh gitu lah Bu, iya. Apalagi ini dalam pemilihan presiden, kalau Amerika goncang, semuanya goncang ya. Dan diprediksikan bahwa saya kalau pagi dengan berita itu 69% yaitu Indonesia orang-orang akan mengalami resesi.
Tapi kita anak Tuhan yang mengenal Tuhan, membuktikan pengenalan kita Tuhan ini dengan benar, dengan serius, itu semua akan dilakukan dari kita. Amin. Oh iya loh saudara. Jadi mereka mulai berdoa, mereka minta belas kasihan Tuhan, Tuhan kirim pemimpin presiden Amerika yang benar-benar sudah yang menjadi rencana Tuhan. Jadi semua ini lagi digoncangkan saudara. Kalau kita lihat di sini, jangan kita cepat berkata mengenal Allah kalau kita percaya apakah bukti kita hanya sekedar kenal atau benar-benar mengenal Tuhan. Kalau kita lihat Galatia 4 ayat 9, ya, Galatia 4 ayat ke-9, kita lihat. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan. Saya tanya, sudah mengenal Tuhan? Haleluya. Bukan sekedar, tapi kamu dikatakan mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Kapan kita kenal Tuhan? Kapan saudara kita kenal Tuhan? Waktu kita menghidupi hidup dalam kebenaran firman. Waktu kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Waktu kita menghidupi hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Dia. Dengan serius, tidak asal-asalan saudara. Ya, tidak asal-asalan. Pengenalan kita ini sungguh-sungguh sampai kita ini benar-benar. Dan dalam kesaksian seorang hamba Tuhan, ada pendoa syafaat yang terkenal di India, ya, di tahun, kalau sekarang tahun 1859, dia seorang pendoa syafaat dan dia bukan tampil bikin KKR di India di mana-mana. Kalau dia hanya menyebut saja kata Yesus itu lawatan Tuhan luar biasa. Wow, hanya menyebut nama Yesus. Dan anak muda berkata, orang ini hanya menyebut dia itu dahsyat, itu enggak panjang-panjang doanya. Terus dia ngomong sama pendeta, aku mau ikut kamu doa. Dia cuma ambil kursi, berlutut saja. Anak muda ini mulai ikut-ikut ambil kursi, berlutut, dia lihat. Dia lagi doanya, kamu kenapa ya kok bisa hanya satu kata saja dia bisa mempengaruhi atmosfer yang ada. Ya. Dan lawatan Tuhan terjadi. Akhirnya dia mengikuti, dia berlutut diikuti anak muda ini. Tapi dia hamba Tuhan itu tutup mata, dia tetap buka mata. Apa sih yang dia mau katakan? Bagaimana sih caranya? Dia cuma hanya menyebut pada waktu itu tidak panjang-panjang, Yesus, hadirat Tuhan luar biasa. Ya, kita tidak bisa meniru cara siapa berdoa. Benny juga kita tidak bisa niru. Tapi dari 3 hal ini orang ini kita harus ambil kesimpulan. Yang pertama, doa Bapa kami itu mengandung hal yang dalam di dalamnya. Bapa kami yang di sorga. Itu berbicara tentang pengenalan kita, keakraban kita waktu kita panggil Bapa. Amin. Seperti anak kepada Bapa. Jadi Bapa kami yang diajarkan doa kepada Yesus itu pengenalan, keakraban dengan Bapa kita di sorga. Jadi bukan sekedar kenal, bukan sekedar ngomong biasa, pengenalan. Terus datanglah kerajaanmu. Ini bicara tentang iman, didasari oleh iman. Jadi waktu dia hanya memanggil Yesus, dia hadir. Amin. Dan yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Itu berkata penyerahan, saya khotbah yang kemarin, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti caranya orang bisa berjumpa dengan aku mau gini, tidak bisa saudara. Itu pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Tapi waktu kita sungguh-sungguh memiliki keakraban, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini doa daripada Daud yang ku ingini. Apa yang sudah ingini? Ya, tinggal dalam rumah seumur hidupku, mengasihi Tuhan yang ku ingini. Kalau keinginan itu tidak bisa diganggu-gugat saudara. Bukti saudara mengenal Tuhan dengan benar, inginkan Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini bisa dengan keakraban. Amin. Kita tidak bisa mengenal Dia, lebih ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan kalau kita tidak memiliki keakraban, walaupun kamu orang Kristen. Ya, maka kau sungguh-sungguh dikatakan mengenal dan dikenal. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, kepada mitos-mitos dunia ini? Kalau kau sungguh-sungguh mengenal Tuhan,
semua bumi goyang-goyang. Sekarang orang banyak katakan takutlah ini. Sekarang tuh dari ketakutanmu tuh apa tindakanmu itu, betul nggak? Takut langsung diam, nggak berbuat apa-apa. Apa tindakanmu? Miliki keakraban, keintiman hari-hari ini. Ya, sehingga dikatakan yang mulai memperhamba diri lagi kepadanya, mulai. Ya, jadi Tuhan mau mengenal Allah, tapi tidak memuliakan Allah. Tadi firman Tuhan gitu. Mengenal Allah, tapi perbuatannya seperti orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Allah, tapi dalamnya tuh takut, cemas. Kayaknya saudara itu menghina Tuhan gitu loh, ternyata. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita, amin. Kalau sudah kenal banget, ya siapa yang kau kenal, kau percaya, itu gak usah takut lagi. Belajar dari anak-anak kecil itu, yang masih makan, gak mikirin aku mau dibeliin susu atau enggak, pasti sudah disediakan, amin. Tidak mikirin aku makan atau enggak, pasti mamaku sediakan. Seperti itu, saudara. Gak usah minta. Ya, jadi Tuhan katakan mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah. Ini banyak nggak, saudara? Ya, KTP-nya Kristen, mengenal Tuhan, terus kayak yo, tapi hidupnya seperti tidak, saudara, seperti orang-orang nggak mengenal Allah. Situasi seperti ini, ya ikut-ikut seperti ini. Nggak punya prinsip gitu, saudara. Tapi Tuhan mau bukti kok sungguh mengenal Allah, ya, tapi tidak memuliakan Allah. Jika tidak didapati ucapan syukur atau tidak bisa mengucap syukur. Jadi orang kalau bukti mengenal Allah itu memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Yang kedua harus bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini dalam keadaan krisis, lihat anak-anak Tuhan, juga pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan tidak bisa bersyukur, nah ini pengenalannya kepada Tuhan ini belum serius ini. Ya, belum serius ini. Jadi sebab hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia. Jadi orang yang tidak bisa memuliakan Tuhan, mengatakan mengenal Tuhan, tapi tidak bisa mengucap syukur, itu karena apa? Ya, pikirannya itu sia-sia, memikirkan yang sia-sia. Ya, nanti gimana, kok sia-sia lah. Urusan besok, kesusahan hari-hari ini, hari esok tuh Tuhan yang ngatur wis. Amin. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Kita tahu loh ayat ini. Ini Tuhan yang mengatur dan kita mengikuti jalannya Tuhan dan kita tetap setia, tugas kita setia. Tekun sampai garis akhir, sampai kita diperkenan oleh Tuhan. Makanya jangan terlalu mudah kita menyanyikan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Kita menginginkan perkenanan Tuhan terjadi, tapi kita tidak mau untuk selalu bersama dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan itu membutuhkan apa? Matikan keinginan daging, ikuti keinginan roh. Setuju dengan saya katakan? Amin. Keinginan roh itu kadang-kadang bertentangan dengan keinginan daging kita. Doa benih, pelayanan benih, ya kan? Sulit, saudara. Bagaimana kita bertentangan dengan keinginan daging kita? Kalau kita ini maunya, ya kan? Maunya itu nyaman-nyaman, saudara. Tapi yang Tuhan mau di sini, ya toh, yang Tuhan mau, kenapa kita hanya memikirkan hal yang sia-sia atau hati yang bodoh sehingga menjadi gelap, tidak ada terang firman dalam hidupnya, tidak ada pengharapan. Jadi kita akan lihat lebih dalam lagi, kita akan menemukan apa yang menjadi penyebab saat kita tidak dapat mengucap syukur di tengah-tengah badai. Kenapa kita membuktikan kita mengenal Tuhan, ya? Kita menemukan apa yang menjadi penyebab saat kita ini hari-hari ini tidak bisa mengucap syukur. Banyak hal, saudara. Tapi dari ayat ini, yang pertama, karena pikiran kita isinya perkara-perkara yang sia-sia. Selalu berkata kurang, cemas, takut nanti gimana. Waduh. Wow, makanya tidak bisa bersyukur. Ya, kenapa kita tidak bisa mengucap syukur di saat kita hari-hari ini apa yang kita hadapi? Saat saudara berkekurangan, kita belajar dari Rasul Paulus. Apa itu ketelanjangan, apa itu kekurangan, apa itu berkelimpahan. Ya, itu Rasul Paulus alami. Apa itu tertindas. Tapi aku tetap percaya sebab segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia.
masih ada pengharapan dalam hidupnya. Amin. Jadi kita lihat di sini, pikirannya itu diisi dengan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak kekal atau bukan kebenaran. Saudara, hari-hari ini pikirkan hal-hal yang benar. Saya hari-hari ini banyak pergi karena bukan pergi ke pintu langit. Saya mau refreshing, lihat wow, ya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Baru kemarin walaupun kehujanan ya, harus niup. Itu perjalanannya kira-kira 2 kilo naik ke atas. Tapi saya bersyukur. Ya, jadi pikiran ini tidak usah pikiran sing diisi. Waduh, nanti bagaimana. Tuhan itu ya. Tuhan itu sampai ngerti apa yang kita pikirkan. Kalau kita kenal Dia, saya itu sama Tuhan santai saja. Tuhan, Kau yang mencukupi, Kau yang membuat aku diberkati supaya aku menjadi berkat. Amin. Simpel saja, tidak serut-serut. Yang kita pikirkan, wah aku kurang terus. Gimana? Terus akhirnya saudara akan bertindak seperti ini, merono, gak melakukan apa-apa. Sehingga saudara tidak memiliki waktu untuk akrab dengan Tuhan. Kita tahu waktu kita akrab dengan Tuhan hanya menyebut Yesus, itu akan terjadi. Pertolongan itu tidak akan terlambat, itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu bukti pengenalan kita. Saudara tidak bisa, saudara, semua itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Jadi pikirkan, saudara, isi perkara-perkara yang dalam pikiran kita, jangan isinya tuh yang sia-sia. Pikirkan perkara-perkara yang kekal. Apakah hidup itu menyenangkan Tuhan? Bukti pengenalan kita kepada Tuhan itu pikiran kita itu penuh dengan firman. Ya, adakan selalu perenungan. Orang tuh yang kalau memiliki perenungan akan firman, ya dia akan berdiri teguh, tidak gampang goyah, saudara. Apapun yang terjadi, lihat situasi keadaan tidak bersahabat dengan saudara, saya tetap teguh, saya tetap berdiri teguh. Ya, selalu tetap percaya bahwa Tuhan di pihak kita. Kita percaya Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, itu yang pertama. Kita menemukan apa yang menyebab saat kita tidak dapat mengucap syukur yang pertama. Kita lihat juga Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita ada di bumi loh sekarang, tapi kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Apa itu, Bu? Kebenaran firman. Renungkanlah itu siang dan malam, sehingga kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan akan menjadi milik kita. Itulah, akan mempengaruhi. Makanya saya bersyukur firman ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Selalu saya berdoa, Tuhan, bersihkan pikiran dan hatiku. Pikiran dan roh selalu dibaharui. Dibaharui apa? Oleh firman. Ya, oleh firman terus dibaharui. Ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Kemuliaan dalam hidup kita ini daripada Tuhan itu nyata. Sebab kamu, ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Pada akhirnya kita akan menyatakan diri dalam kemuliaan Tuhan. Itu bukti pengenalan kita itu sampai akhirnya itu gitu, saudara. Sampai akhirnya kita mengalami kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Itu kekristenan. Saudara harus memikirkan bukan awalnya, pertengahannya, tapi sampai juga akhirnya. Amin. Tidak disembunyikan sama Tuhan. Sampai akhirnya kamu akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Amin. Karena kita harus berlomba terus mengenal Dia sampai mengalami kemuliaannya. Sampai saat ini kita mengalami kemuliaan Tuhan. Pertengahan sampai pada akhirnya kita mengalami kemuliaannya. Yang kedua, kita menemukan apa yang menjadi penyebab saat kita tidak dapat mengucap syukur. Ya, hati yang bodoh dan gelap di ayat 21 tadi. Hatinya bodoh dan gelap. Hati yang tidak condong kepada firman, tapi hati yang condong dengan yang ada di bumi ini loh. Peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Ya, peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini harus punya iman yang tatak, ya, harus punya iman yang wow gitu. Dengan tindakan, orang beriman tuh punya tindakan. Iman tanpa perbuatan mati.
Kalau kau sungguh mengenal Tuhan, harus punya iman yang mantap. Tindakannya apa? Ayo intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, hidup dalam iman, menyerahkan diri total kepada Tuhan. Amin. Berserah penuh kepada Tuhan. Bagaimana caranya berserah penuh? Saudara harus memberikan hidup saudara. Yang Tuhan minta itu bukan hartamu, tapi yang Tuhan minta, persembahkanlah tubuhmu. Betul tak? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, itu ibadah yang sejati. Jadi kalau kau datang beribadah ke tempat ini, kau sungguh-sungguh membawa persembahan hidupmu yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Tubuh yang kelihatan, jiwa atau roh nggak kelihatan, tapi benar-benar bersih. Saudara datang ke tempat ini, sungguh-sungguh mengenal kasihnya Tuhan, mengenal kuasanya Tuhan, datang dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan hati yang bodoh dan gelap. Ya toh, tapi benar-benar bersih. Jika Mazmur 119 ayat 36, ya, itu apa saudara? Kita harus menyondongkan hati kita hanya kepada perintah-perintah Tuhan. Itu pengaruh saudara. Waktu hati kita menyondongkan hati kita kepada perintah-perintah Tuhan, kita akan mengenal Dia dan kita akan bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Kita lihat 119 ayat 36. Ya. Saya bacakan untuk saudara. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Condongkanlah hatiku kepada perintah-perintahmu, dan janganlah kepada laba dengan hal-hal yang laba. Untung aku ini kapan untung? Aku ini tidak mau rugi saya. Di sini dikatakan, condongkanlah hatimu kepada perintah-perintahnya. Hati yang bodoh dan gelap itu hati yang berisi hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak cocok dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Cocokkan hatimu dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu bukti kalau engkau itu mengenal Tuhan. Amin. Firman itu jelas banget. Apakah orang yang mengenal Tuhan itu hanya katakan Tuhan, 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 dan semua orang yang panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendaknya. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau hati kita ini tidak kita condongkan, pikiran kita ini tidak kita condongkan kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, saya menganjurkan semua jemaat saling mengingatkan. Ayo kita semua kembali beribadah setia sampai garis akhir kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau setelah dengan kesaksian orang berjumpa dengan Tuhan, orang mengalami Tuhan, saksikan kepada mereka semua. Jangan kita cuek saudara. Malah kalau orang nggak ke gereja, nggak usah tidak usah ada omai, itu bahaya. Jangan kita malah menghalangi saudara. Ayo kita setia, ayo kita semangat beribadah. Ya, semakin hari corona ini semakin menurun. Saudara. Saya tetap berdoa. Kalau naik pun apapun, ayo kita tetap setia. Saya yakin saudara juga mengalami yang namanya ketakutan. Dan waktu saya tetap maju, ya, saya tidak memiliki pikiran-pikiran yang gelap. Setelah ada saat ini, itu karena kemurahan dan janji-janji Tuhan. Amin. Amin saudara. Oh iya saudara. Ya. Jadi hari-hari ini ayo lebih lagi ya, lebih lagi. Jadi hati yang katakan hati yang berisi hal yang bodoh adalah hati yang tidak cocok dengan firman, prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga menjadi gelap. Hidupnya tidak ada pengharapan. Harus gelap itu gak ada pengharapan. Tapi kalau ada satu titik terang itu ada pengharapan. Kalau sudah gelap ya sudah, tidak ada pengharapan. Terus kosong, terus tidak ada sudah pengharapan. Karena apa? Hatinya sudah gelap. Hidupnya sudah ada hidup dengan prinsip firman Tuhan. Tindakannya tindakan anarkis saudara. Tindakan-tindakan yang tidak punya kasih lagi. Perkataan-perkataan yang selalu mencemooh. Perkataan-perkataan yang selalu menghujat. Itu mengutuk. Ini bahaya saudara. Makanya kita harus introspeksi diri. Kalau kita sudah mulai beringas, perkataan kita sudah mulai tidak karu-karuan, mulai duduk diam. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Supaya engkau kembali menjalin hukum keakraban dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Gak bisa saudara kita lakukan sekali toh, enggak saudara. Pertobatan itu tiap-tiap hari. Amin. Ya, pengenalan kita kepada Tuhan butuh keakraban. Akrab itu enggak sekali saudara. Terus ada pergaulan yang karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Saya pernah khotbahkan kepada saudara,
Biarlah kita ini, hidup kita ini dipimpin oleh arahan-arahan dari Roh Kudus. Hidup kita ini dipimpin oleh arahan dari Roh Kudus. Telinga yang tajam untuk mendengarkan roh Tuhan. Tiba-tiba dalam kesibukan saya, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan. Karena saya berkhotbah harus ngalami. Tuhan ngomong ini, ambil kita duduk di kamar nyembah Tuhan. Kalau menurut daging saya itu capek saya bilang. Ya, kemarin hujanan nongkrong di pintu langit itu 2 jam, hujan tidak terima ya. Jadi sampai di ujung separuh tutup-tutup di tengah hujan. Kabeh wis tak jember, lapar Bu, lapar. Cucu-cucu saya lapar nih. Oh, doang ya lapar. Gitu. Jadi di situ waktu pulang mandi saya ini orangnya juga semua nanti yang kecil-kecil lapar ya. Iya, wis sampai di rumah tak bikin mie goreng semua ya. Pakai telur ya mie, iya wis. Habis makan semua, mandiin mereka semua, saya mandiin. Kalau ada kecil-kecilan, kesuwen mandiin, enak mandiin satu-satu. Terus itu Tuhan cuma duduk nyembah Tuhan. Saya masuk, saya nyembah. Wah, dalam kecapean bertubuh ini capek lemah. Terus hujanan, apalagi saya nggak bisa kena dingin ya, masuk angin. Saya nyembah. Minta bilang, Bu, kalau doa ajak saya loh. Kadang-kadang kesuwen yang masuk dia nyembah. Jadi Bu, ini tamat nyembah Tuhan. Nyembah tak ngomong. Kau minta kita tambah apa? Volume tambah entek pada itu. Untuk itu saya nyembah. Maaf ya tadi ngantuk saya menyembah. Tak suruh doa dia tambah berdoa dengan suara yang nyaring kan. Kadang-kadang dalam kelemahan tubuh kita loh, saya juga masih manusia. Saya tidak ngomong lebih rohani ya saudara. Oh saya lebih hebat. Enggak. Tiap hari Tuhan mendisiplinkan saya, pokoknya tiap hari 3 pasal. Kadang-kadang kalau udah sibuk nggak kebaca 6 pasal loh saya selesaikan. Nggak langsung kadang-kadang baca. Kadang-kadang saya simak, saya renungkan. Saya kadang dapat sesuatu dari ayat itu. Kadang kalau tuntunan Roh Kudus itu kadang-kadang kita nih maunya, menyiapkan firman di senantuk. Tapi Tuhan nyembah. Wah nyembah. Saya tuh ngikutin Zoom tim dari MA Surabaya itu dimulai dari jam 8 malam. Selesainya jam berapa? Jam 10. Sampai sekarang saya taat. Ya. Kalau orang lain kita alasannya ngantuk lah, inilah sinyalnya jelek. Ibu pernah gitu? Iya pernah sekali. Lagi khotbah sinyalnya, kebetulan tak teknis kami loh. Semua orang, waduh, posisi kok keluar ini. Dalam sinyal pada ngantuk. Ya memang sinyalnya nggak ada, daripada putus-putus. Itu loh kadang-kadang Roh Kudus ingatkan kita. Kamu baru gini tidak setia. Ojo ngomong tak dek mimbar setia-setia. Ngalami, amin. Memang kekristenan itu butuh yang namanya pengalaman. Kamu bukti kenal Tuhan nggak? Makanya kalau lihat jemaat yang nggak serius, waduh, gampang digoncangkan. Dengar gini bingung, dengar sana bingung. Tapi orang yang betul-betul hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, saya ingin percaya dia tetap teguh berdiri. Amin. Orang yang hatinya gelap, ya itu tidak ada pengharapan, atau yang kedua menghalalkan segala cara, tidak ada pertimbangan yang benar, karena tidak ada terang Kristus dalam hatinya. Wes menghalalkan segala cara, sih penting wes pokoknya aku aman. Pokoknya, harus ngomong pokoknya, itu mencari kepentingan diri sendiri. Sing penting wes, mereka rugi tidak urus, sepenting pokoknya menghalalkan segala cara. Itu pikirannya itu tidak hidup dalam prinsip-prinsip firman, menguntungkan diri sendiri. Waktu saya lihat Facebooknya Pendeta Samuel Repi, dia sekarang melayani orang-orang di bawah jembatan di Pasar Johar yang kebakar. Tapi ada beberapa keluarga di situ, 60 kakak dengan anak-anak kecil. Ya kan? Terus saya itu berdoa juga untuk mereka, dan mereka dengar firman anak-anak kecil itu peluk-peluk Pak Sam. Pak Sam ngomong gini, dia sih melayani orang teko, jadi ibadah lah. Itu tuh Pak Sam, itu tuh Pak, itu om datang. Mereka kumpulkan. Ya. Saya langsung berdoa. Saya yakin, saya rindu menjadi berkat. Jemaat juga menjadi berkat. Jadi saya berdoa nanti uang sisa dari sembako ini pasti sisa. Kalau apalagi jemaat yang menabur, saya akan sisanya saya akan bawa ke sana. Saya kasih sembako mereka. Ya, jadi saya yakin dan percaya mereka melayani dengan keterbatasan mereka, tapi saya yakin dan percaya, saya rindu jemaat juga ini berkat dari jemaat, dan saya akan rindu nanti mau ke Semarang. Akhirnya ada salah satu RT di situ ngomong gini, Pak Sam, boleh nggak diadakan ibadah setiap hari Jumat? Jadi di bawah jembatan untuk anak-anak dan orang tua mereka.
Semangat saudara mereka, ya, semangat mereka. Dan saya belum ngomong sama tim yang mereka, tapi saya punya kerinduan. Pasti Tuhan nanti, karena setiap di bulan Desember saya membagi berkat. Biasanya untuk bantuan pedesaan, itu berkat-berkat saudara saya bagikan. Tapi saya rindu untuk ke Semarang, anak-anak yang di bawah jembatan itu pengemis apa semua, ya. Jadi punya kerinduan, doakan saudara ya, supaya gereja ini tetap menjadi berkat. Amin. Tuhan tidak lihat jumlah, tapi kualitas saudara pengenalan, membuktikan pengenalan akan Tuhan. Kita berani berbagi. Yang percaya katakan, amin. Ya. Jadi jika direnungkan lebih dalam, saudara, dari ayat tadi itu, ayat Roma 1:21, penyebab kita tidak bisa bersyukur adalah itu mengaitkan dalam segala keadaan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini, ya, kita selalu mengalami kebersamaan dengan Tuhan, sehingga banyak orang menjadi depresi, banyak orang jadi stres sekarang. Masih punya semuanya, dia tidak bisa bersyukur, ya, jadi depresi berkepanjangan. Dan tak jarang ada yang bunuh diri. Sekarang kan banyak orang yang bunuh diri, stres. Kadang-kadang bukan orang yang tidak punya uang, ada yang punya uang. Makanya kita harus berpikir pakai pikiran Tuhan, prinsip. Kalau saya diberkati, saya harus melakukan, aku harus menjadi berkat. Saudara tahu, orang kalau bisa memberi menjadi berkat itu, saya ngalami, rasanya ada kekuatan yang baru, betul tidak? Ada sukacita, kita ngalami yang namanya kasihnya Tuhan. Waktu kita memberi, ini pengalaman saya, tidak tahu pengalaman saudara. Waktu kita bisa memberi saat orang itu berkekurangan, saat orang itu membutuhkan, terus dia ngomong nih, aduh puji Tuhan loh, ini pas yang saya butuhkan. Itu ada hal yang langsung top sama surga, rasanya itu gini, wow, ya, aku berarti lagi melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Iya loh saudara, saya ngalami itu seperti itu. Wow, makanya saudara jangan berhenti untuk saudara tidak bisa memberi. Ya, jadi kita akan lihat ya bagaimana caranya supaya kita ini sungguh-sungguh bisa mengucap syukur, tidak memiliki pikiran yang bodoh, ya, tidak memiliki hidup yang keluar dari kegelapan hati yang bodoh, pikiran-pikiran yang sia-sia. Yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara karena yang dikehendaki Tuhan, hidup mengenal Tuhan lalu memuliakan Tuhan. Hidup yang mengenal Tuhan, tetap hidup di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang pertama, belajar melatih diri mendisiplinkan hati dan pikiran. Nah ini loh. Terus kapan itu? Bukan sekali, tiap-tiap hari belajar melatih diri mendisiplinkan hati dan pikiran. Hatimu itu harus condong dengan firman, pikiranmu itu harus diisi dengan prinsip-prinsip firman, karena itu akan mempengaruhi tindakan kita, ucapan kita. Amin. Belajar itu pribadi lepas pribadi, kembali lagi akrab dengan Roh Kudus, akrab dengan firman, bergaul karib dengan firman, sampai firman itu logos itu bisa menjadi rema. Menjadi rema bukan menegur orang-orang yang di sekitar kita, tapi menegur pribadi kita. Amin. Oh iya, banyak firman yang menegur saya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan waktu firman itu menegur saya bagikan kepada saudara. Saya tidak tahu kalau firman itu akan mengingatkan saudara seperti pagi hari ini. Kalau saya berbicara tentang bukti, dikatakan kita mengenal Allah, terus setelah introspeksi diri, aku ini benar-benar mengenal Tuhan enggak? Kok hidupku ini tidak mempermuliakan Tuhan enggak? Kok aku tidak bisa mengucap syukur? Hidupku kok ngomel, kurang, duit kurang. Ya, jadi mulai kita belajar mendisiplinkan diri, mendisiplin hati dan pikiran kita hari-hari ini, untuk mengaitkan segala aspek hidup kita dalam situasi persoalan pergumulan kita dengan Tuhan. Ayo kita belajar disiplin ini, apapun yang saudara alami. Ya, saya pun bersyukur. Ya, orang berkata Bu Desi nggak punya masalah, punya. Tapi saya mau belajar disiplinkan diri untuk saya mengaitkan apa yang terjadi dalam aspek hidup saya dalam situasi pergumulan persoalan hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi di tengah badai pun Tuhan ada, dalam keadaan apapun Tuhan ada. Sampai saya bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau hari ini aku masih bisa makan, aku bisa bikin senang semuanya, mereka bersuka cita bersama-sama. Saya bersyukur.
Ya, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, bersyukur. Ya, sehingga waktu kita sungguh-sungguh mengaitkan segala aspek hidup kita untuk mendisiplin hati dan pikiran kita dalam situasi persoalan dan pergumulan kita dengan Tuhan, kekekalan sehingga pengharapan di dalam Yesus terjaga baik, terus menjaga untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, selalu mengisi sampai kepada kekekalan. Amin. Sewaktu setelah berjalan aku terus sampai kepada garis finish, aku sampai kepada kekekalan. Kalau setelah dipanggil Tuhan sekarang, ya puji Tuhan, ya sudah selesai. Tapi kalau belum, ayo kita berjalan bersama Tuhan sampai kepada kekekalan. Siapa yang menunda sampai nggak sampai kali kekekalan? Ya saudara sendiri. Bagaimana iman kita? Ya, bagaimana iman kita? Ya, sehingga kita ini percaya Dia adalah sumber pengharapan kita. Saya percaya Tuhan sumber pengharapan kita. Ayo mendisiplinkan diri. Ayo. Katanya saudara ada pengharapan. Saya akulah Tuhan sumber pengharapan. Sampai sekarang detik ini saya berkata Tuhan sumber pengharapanku. Saudara, bagi gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, kalau saya lihat di situ ya yang nyicil mobil, saya tidak mikir Tuhan sudah cukupkan saya. Loh iya, sudah kecil saudara. Namanya Innova, ya lumayan cicilan saya. Tapi Tuhan tiap bulan Tuhan cukupkan, Tuhan adakan, amin. Iya, waktu saya sungguh berharap kepada Tuhan dan saya tidak minta pelayanan. Teman-teman saya sudah paling undang saya. Kemarin Pak Putu undang saya di Tuhan hari ngantar saya karena Resa ada ujian. Bayangkan saya ada ujian, saya ngantar tante, ya saya lihat semua di sana. Usul tua-tua saya, ada hamba-hamba Tuhan diundang semua, ya. Dan saya bersyukur gereja seperti itu bisa memberkati saya lebih dari gereja yang besar. Saya kadang gereja sebuah sampai yo asli ini cuma kasih persembahan, bukan saya menghitung-hitung, nggak sesuai saya. Tapi ini gereja seperti itu berkati saya, wow, ya luar biasa. Sudah dikasih amplop dari gereja, Pak Putu kasih amplop saya lagi. Loh Pak kok dua, tidak apa. Tuhan suruh ngasih Bu Desi, Desi ulang tahun aku sih dia ampol lah, bingung ya. Itu kalau nggak Tuhan, amin. Jadi saya yakin kok Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Kalau kita tahu Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, harusnya kita respon kita harus bersukacita dong, membawa damai dong. Kita lihat Roma pasal 15 dan 13. Nah, respon kita percaya bahwa Tuhan sumber pengharapan kita tuh benar-benar nyata. Kita ini hidup memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat ayat Roma 15 ayat ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Amin. Makanya saya tetap bersukacita. Ya, saya tetap bersukacita dengan penuh segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dalam iman saya itu penuh sukacita, damai sejahtera. Ya, jadi supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya apa? Waktu kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, hati penuh dengan sukacita, kita bisa cerita dengan semua orang. Kok bisa kamu Desi? Itu karena Tuhan. Imanku penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Amin. Itu saudara. Sehingga hari-hari ini saya tetap bersukacita. Kadang-kadang di bulan ini saya berdoa untuk bulan Oktober. Tuhan, aku ingin memberkati hamba Tuhan. Ya, masih bisa berbagi. Iya, saudara. Jangan kok aku kurang, aku tidak bisa. Enggak, aku berbagi itu hamba Tuhan. Jadi kalau doa malam ada beberapa hamba Tuhan yang berkhotbah tempat ini, Tuhan gerakkan, saya kasih berkat. Ya, biasanya kalau hari Jumat kan tidak ada PK ya. Tapi kalau Tuhan gerakkan saya kasih. Makasih ya Bu, saya terima. Haleluya. Menjadi berkat. Ya, saudara, dalam kamus firman dan kebenaran, orang yang suka memberi tidak akan kekurangan. Yang percaya kepada firman katakan amin. Ya, iya saudara. Kalau pikiran kita ini didisiplinkan, ya, kita percaya. Terus Filipi 4:13, pikiran kita harus seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dapat kutanggung itu artinya gini, masih ada pengharapan di dalam Tuhan, masih ada jalan keluar dalam Tuhan. Itu segala perkara dapat kutanggung dalam Allah. Amin. Masih ada jalan keluar, ya, sehingga kita bisa mengucap syukur. Pikiran kita ini penuh dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga kita berkata segala perkara dapat kutanggung, gitu loh. Jadi puji Tuhan saudara ya, tahun depan
di bulan September lunas sudah cicilan mobil saya, kan luar biasa. Itu berarti Tuhan itu memelihara. Amin. Iya loh. Ya, orang bilang bisa, kamu bisa. Tuhanku Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Buktinya saya masih bisa menjadi berkat. Ya, pokoknya kalau kita punya kerinduan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, apa yang kita miliki itu miliknya Tuhan, enak lah. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya ya supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Bukti kita mengenal Tuhan itu memuliakan Tuhan, bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Hidup ini tidak mendramatisir situasi yang kita alami. Ya, apa adanya seperti saya. Tidak mendramatisir situasi yang kita alami untuk mendapat simpati. Ya, supaya kita mengintimidasi orang itu. Saya ini orangnya enggak iso basa-basi memang saya. Terus iya ya enggak selebihnya dosa. Saya bilang, aku ini enggak bisa ya. Gerejaku ini enggak bisa ya. Ya, tapi kalau ini semua ada, itu karena saya yang percaya jemaat di tempat ini ditemukan Tuhan di tempat ini untuk terus menjadi berkat di tempat ini. Amin. Saya rindu dari jemaat-jemaat yang masih takut untuk beribadah, saya akan datangi mereka. Didatangi Kak Lembu, ya saya salah lah. Ya, saya akan datangi mereka. Ayo kembali beribadah. Jangan sampai firman itu tergenapi, yang terdahulu jadi kemudian. Kita tetap setia. Ya, jadi jangan mendramatisir situasi yang kita alami hari-hari ini. Oh, dalam kekurangan, dalam apapun tetap bersyukur. Pujian tadi, ku bersyukur Bapak. Bab kasih setiamu ku bersyukur. Amin. Iya saudara. Ya, jangan mendramatisir apapun situasi yang kita alami untuk mendapat simpati. Itu berarti kita sedang mengintimidasi orang di sekitar kita. Ya, dan mengintimidasi itu dosa. Ya. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap situasi pasti ada tujuannya. Amin. Ya, setiap situasi itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Kita harus mencari hal yang positif. Yang negatif gak usah ditiru, gak usah diikuti. Hal yang positif. Jadi kita lihat, menyadari bahwa hidup ini memuliakan Tuhan dan bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Menyadari bahwa setiap situasi pasti ada tujuan Tuhan untuk kita belajar. Belajar sabar, menghadapi apa saja nih saudara. Situasi apa? Kalau kau memiliki pikiran yang tidak bodoh, memiliki hati yang sungguh-sungguh tidak gelap, tidak bodoh, memiliki pikiran-pikiran Kristus, saudara harus menyadari pasti di balik situasi ini kita mau belajar dari Tuhan. Apa sih yang akan terjadi? Amin. Iya saudara, kadang-kadang emosi kita dulu. Ya, habis gak sonahan, habis emosi dulu. Saya sering gitu. Emosi dulu baru saya sadar, aku nggak ngomong-ngomong, tapi nyesel. Kenapa harus ngomong-ngomong? Ngapain ngomong seperti itu? Bikin orang sakit hati, pada akhirnya tukaran. Wes, gak ada untungnya. Tapi kembali saya merendahkan diri, saya minta maaf. Orang yang mau terima atau enggak, terserah. Yang penting saya sudah minta maaf. Betul nggak saudara? Loh, yang sulit dalam praktekkan firman. Dan orang mulai manasi kita. Budi sih sebenarnya gak salah. Kenapa minta maaf? Ya sudah lah. Ya. Begitu kita bersikap baik, orang itu akhirnya negor kita. Iya, begitu negor wis aman, sampai lali kesalahannya. Orang tuh kalau berani bertanggung jawab, hidup itu mengenal Tuhan, mendisiplinkan hidupnya untuk berani berkata, ya aku yang salah. Waktu dia berkata aku yang salah, dia sadar, sadarnya aku yang salah. Tapi aku yang salah, puji Tuhan menyadarkan orang. Amin. Tapi kalau orang itu gak sadar, dia gak salah, ya wis jangan kita doakan. Ini butuh yang namanya penguasaan diri, hidup dalam kasih, kelemahan lembutan, kesetiaan dan kesabaran. Bukan roh saudara. Amin. Loh iya saudara. Apalagi menghadapi orang yang dekat dengan saudara. Waduh, sulit loh saudara. Tapi Tuhan bilang, sulit bagimu, bagi Tuhan adalah waktu kita praktekkan firman, hati itu lega. Tapi kalau kita ngomong, saya ngamuk, turu, enak saudara. Iya lo ingat. Ya, sudah bukan salah. Kenapa ya? Waktu kita menyadari ya Tuhan aku salah, ngomong keceplosan, orang itu tersinggung, ampuni aku Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan saya, jaga mulut kita harus dijaga. Amin. Ojo ngomong sak ngomong pokoknya enggak boleh kita. Gak usah banyak ngomong. Amin.
Ya orang harus banyak ngomong, ya toh, terus gak terluapkan. Kalau sing diajak sharing, gak bisa ngomong di Facebook, ngawur di Facebook, maki di Facebook. Untuk apa? Mau buktinya mengenal Tuhan, anak Tuhan, pret. Kalau anak Tuhan yang keluar tuh yang manis-manis didengar, yang suci, yang mulia. Amin. Walaupun waktu setelah buka Facebook kok sepertinya orang ini menyindir saya, itu bukan urusan saudara, urusan milik Tuhan. Saya paling gak senang ya. Berapa kali yang ikut saya siapapun yang praktek, salah satunya kita pernah satu bulan Sunda. Dulu saya dari Arab, sering. Isu ngomong-ngomong di status Facebook gak penting. Ngomong itu sing firman gitu yang menguatkan. Ya saya tetap aja sampai saat itu gak ngerti ya. Jadi orang supaya tahu aku ini loh susah. Aku ini dalam penderitaan, penyiksaan gak penting. Betul gak saya? Ya, saya tuh kalau gak dapat pesan Tuhan yang sungguh-sungguh saya gak mau di Facebook dong. Tapi fotonya Bu Desi jalan terus membuktikan aku menikmati anugerah dan kesehatan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, gak usah iri saudara. Amin. Itu lagi murah kok, 5.000, saudara. Ya toh, bagus sekarang tempatnya, keren. Ya toh, wah TV besar begitu, keren. Ya, gitu hidup itu buat enak. Setelah saya punya keluarga Gogan ini memang suka jalan-jalan. Nanti habis dari Bromo Kores deh sih, telepon. Kemana? Apa itu? Jajan desa, Jande ya, jajanan desa. Di mana itu? Belakangnya itu loh, apa ini promosi ya Bu? Belakangnya Candi. Itu jalannya kan cuma satu mobil. Masuk, begitu sampai ujung. Wow, bagus jalan kafenya itu. Besar. Terus ada tempat permainan, mau main trail, mau main apa, cuma 10.000. Suatu saat saya datangnya anak muda ini punyanya desa Bu, kita kelola bukan. Jadi jajanan pasar, jadi yang suka jajanan pasar dari ketan, dari semua. Tetap tanya, ini jajan-jajan yang dikirim ini dari mana? Dulu orang-orang kampung sini Bu, oh enak, sudah murah. Ya kita ya, harusnya ngomong amin, soalnya aku jajan kopi gak kesana. Jadi jajanan pasar, setelah itu dibuka jam berapa Bu? Jam 6 sore sampai jam 9. Tapi saya jam 4:30 udah di situ, udah rame. Ya semua memang pakai masker, tapi view-nya itu langsung gunung kan. Ini siapa yang ngembangkan ini? Orang kampung sini Bu, anak muda. Waduh keren ya aku bilang. Ya, jadi apa? Kita tahu ini baru udah Bu, sudah 1 tahun. Jadi aku nih sampai orang teretes pun nggak ngerti. Sekarang saya tanya, Ibu udah ke Cimory belum? Awak tak Cimory saya, kenapa? Mahal. Ya, nasi goreng 35.000, goreng dewe kok. Ya, kalau belum mahal saya memang agak mundur sih ya. Boleh sih murah-murah tapi enak, amin. Yang penting bersih. Jadi makanan jajan pasar macam-macam. Apa yang nggak ada, Allah tahu, genjerot, tape, semua ada Pak. Wah ini perlu dicoba kabeh. Dicoba kabeh lu paling entek mek 50.000 dan beberapa macam. Enak. Ya enak aja ya. Jadi perlu refreshing, jangan terlalu saya loh ya, lebu metu kamar, main bek video, aduh sesuatu jutek lah ya toh, ayo kita pergi, ya toh. Jadi hidup ini buat enak, menyadari situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar di dalamnya ada Tuhan, ya, bukan cara dunia. Itu kadang-kadang cara dunia itu suara mayoritas, belum tentu itu benar. Ya, sepertinya saudara sendiri, tapi saudara lagi melakukan firman. Amin. Jadi kita hanya bertanya dengan Tuhan, saya harus belajar apa dari situasi ini Tuhan. Gitu loh saudara. Orang yang mengenal Tuhan tuh harus tanya, Tuhan dengan peristiwa ini aku harus belajar apa dari Tuhan. Itu sebenarnya kok saudara waktu itu belajar apa itu. Dengan situasi seperti ini Tuhan, akhirnya tidak ngomongan, malahan aku belajar apa Tuhan. Cocok nih kalau saya cocok itu. Saya berani loh ngomong, ibu ini kadang-kadang ngomong asal ngomong wes orang tersinggung marah. Padahal maksud ibu tidak seperti itu. Sekarang anak banyak diem aja. Tapi kalau saya diem orang malah bingung. Saya lagi marah ya, enggak sih. Iya toh. Jadi hari-hari ini mari kita yuk belajar. Situasi ini setelah tanya sama Tuhan, dengan situasi ini aku mau belajar apa? Itu orang yang penting mengenal Tuhan. Jadi setiap situasi yang kita alami harusnya dapat membuat kita ini bisa bersyukur. Amin. Situasi apapun kita bisa bersyukur, sebab pasti ada pembelajarannya, ada kualitas dalam batinian kita.
Sehingga orang itu biasanya ini tetap baik ya, tetap mengasihi, tetap memberi, itu loh penting. Jadi waktu orang yang saya dipanggil Tuhan, bukan orang yang kapok, pokoknya saya ini jahat, pelit, nggak enak. Waktu saya dipanggil nanti orang ini baik, ya suka menolong saya, suka memberi, itu kan lebih keren. Amin. Nanti pada akhirnya loh sih penting lah. Makanya kita isi hari-hari kita nih dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Sehingga waktu kita terima perjamuan itu mengingatkan kita hanya Yesus yang menjadi teladan kita. Kita mengikuti jejaknya Tuhan. Yang percaya katakan, inilah firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjalanan.